Anda kembali di kabar pagi pemirsa. Pabrik kimia di kota Cilegon, Banten meledak. 6 orang pengemudi truk Pertamina terluka. Penyelidikan polisi berlanjut untuk menentukan mengapa terjadi masalah pada pipa reaktor. Ini sebelah meledak. Suasana mencekam sesaat setelah ledakan di PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Abu menutupi area PT MCCI dan sekitarnya, termasuk PT Pertamina yang bersebelahan. Bau tak sedap juga seketika tercium. Lah, baunya nggak enak sekali. Diwajibkan pakai masker ini. Ada sedikit bau menurut laporan dari masyarakat, tapi ya alhamdulillah sejauh ini memang kami belum menerima laporan terkait adanya korban yang jatuh sakit atau pingsan dan lain sebagainya. Ledakan ini mengakibatkan 6 pengemudi truk depot Pertamina Tanjung Grem mengalami luka dan langsung mendapatkan penanganan medis. Mereka terluka akibat terkena abu sisa ledakan. Sementara polisi langsung melakukan penyelidikan dan didapatkan kesimpulan ledakan terjadi akibat perbedaan tekanan pada pipa reaktor di pabrik PT MCCI. Ya, pada reaktor tersebut kemudian dialirkan melalui pipa menuju filter. Di pipa inilah kemudian terjadi kebocoran, kemudian karena perbedaan tekanan. Ini kan cairannya isinya air panas, kemudian dicampur dengan bahan kimia tadi, kemudian ketika terlepas ke udara menimbulkan perbedaan tekanan dan terjadi ledakan atau suara dentuman mendorong pipa, dan pipa tersebut terangkat kurang lebih 40 derajat, kemudian isinya menyembur keluar, sempat mengenai Pertamina karena berdampingan dengan Pertamina Grem. Kondisi ke-6 korban kini sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun sebelumnya mereka menderita sesak napas dan rasa sakit di mata. Usai menjalani perawatan, sesak napas dan sakit mata tersebut reda. Meski sudah dipulangkan, para korban saat ini masih menjalani observasi untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Meski usai ledakan tercium bau menyengat yang bahkan menurut pengakuan sejumlah warga menyesakkan napas, tak ada laporan warga yang pingsan atau mengalami gejala keracunan kimia sesaat setelah ledakan. Namun karena ledakan melibatkan bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan, polisi menerjunkan tim KBR Polda Banten dan Puslap Forma Mabes Polri untuk menyelidiki sisa ledakan. Hal itu untuk mengantisipasi bahaya yang timbul saat zat-zat kimia tersebut tercampur atau bereaksi dengan zat lain. PT MCCI mengatakan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan ledakan tersebut. Ya, kita untuk Pertamina kita sudah komunikasi langsung dengan manajemen ya. Jadi nanti apa yang menjadi dampak di sana akan menjadi tanggung jawab kami. Kami sudah komitmen dengan manajemen mereka. Jadi nanti dari manajemen Pertamina akan komunikasi langsung dengan kami. Sementara kalau untuk masyarakat, kami sudah komunikasi juga dengan Pak Lurah. Apabila nanti ada keluhan, Pak Lurah akan menyampaikan di kami. Sampai sejauh ini ada Sampai sejauh ini alhamdulillah tadi statement dari Pak Lurah belum ada laporan yang signifikan ya. Penyelidikan polisi saat ini masih berlanjut untuk menentukan mengapa terjadi masalah pada pipa reaktor. Untuk kepentingan penyelidikan dan pembersihan, aktivitas pekerjaan di area tersebut dihentikan sementara waktu. Dari Cilegon, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca ledakan di pabrik kimia di Cilegon, Banten, kita bergabung dengan reporter TV One Siti Marufah yang berada di sana. Siti, selamat pagi. Apa saja dampak dari ledakan pabrik kimia yang meledak di Cilegon, Banten ini? Ya, pemirsa, untuk dampak sampai saat ini masih belum diketahui karena memang jarak antara pabrik dengan juga tempat warga tinggal itu cukup lumayan jauh, tetapi memang pihak kepolisian telah memerintahkan kepada perusahaan untuk menyediakan posko kesehatan jika memang terjadi atau juga memang ada keluhan warga mengenai ledakan atau juga akibat dari ledakan yang terjadi pada dini hari kemarin. Karena memang ledakan tersebut juga terdengar cukup jauh, yaitu sekitar 10 km dari tempat pabrik itu terjadi.
apalagi terjadi pada dini hari saat suasana di Kota Cilegon juga memang sepi. Baik Siti, dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh aparat kepolisian, apa sebenarnya penyebab dari ledakan yang terjadi ini? Ya, untuk penyelidikan awal memang masih diperkirakan memang akibat pipa yang di dalam produksi untuk pembuatan benang meledak, dan kemudian yang memang lebih terkena akibatnya adalah perusahaan yang berada di samping perusahaan distribusi, yaitu PT Pertamina. Tapi sampai sejauh ini masih belum diketahui penyebab dari ledakan yang terjadi dini hari kemarin tersebut. Ya, Siti, informasi terakhir yang kami peroleh ada 6 orang korban luka akibat ledakan di pabrik kimia ini. Lalu bagaimana kondisi mereka hingga saat ini? Apakah ada laporan penambahan korban lain akibat ledakan? Ya, sampai semalam saya masih belum ada laporan. Mereka memang sempat diperiksa dan kemudian tetapi karena memang luka, yaitu mereka hanya merasa sesak napas dan juga mata yang perih. Kemudian trauma akibat ledakan yang cukup kencang tersebut, akhirnya mereka diistirahatkan. Tetapi sampai sejauh ini pihak tim kesehatan dari kepolisian dan juga dari perusahaan terus memantau kondisi mereka. Apakah kemudian akan ada maksudnya sakit lanjutan ataupun juga efek dari ledakan yang terjadi kemarin. Siti, apakah hari ini pabrik masih beroperasi? Iya, dari kemarin pun memang pabrik masih beroperasi, hanya memang satu tempat itu saja, tempat produksi pembuatan bahan yang memang di shutdown atau juga dihentikan untuk produksinya sampai kemudian penyelidikan sampai selesai. Dan memang rencananya informasinya perusahaan juga memang akan melakukan untuk pemeriksaan alat, tetapi memang keburu terjadi musibah atau juga ledakan yang terjadi dini hari kemarin. Ya, Siti, kabarnya Mabes Polri akan turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Hari ini pukul berapa personil ataupun aparat kepolisian akan turun ke lokasi meledaknya pabrik? Iya, sampai saat ini saya masih belum mendapatkan informasi pukul berapa tim puslapor Mabes Polri akan tiba atau juga mengecek dari penyebab ledakan yang terjadi di PT Mitsubishi tersebut. Dan sampai saat ini juga saya masih menunggu informasi dari pihak kepolisian Resort Cilegon, dan masih belum ada ketentuan waktunya mereka akan tiba pukul berapa. Tapi di kemungkinan mungkin di pagi hari. Oke, Siti, kalau kita lihat di gambar ada sisa-sisa material pasca ledakan di sekitar pabrik begitu ya. Apakah saat ini kondisinya sudah dibersihkan, mengingat juga ini adalah zat-zat kimia dan akan berdampak pada lingkungan sekitar? Iya, kemarin memang sudah langsung dibersihkan oleh tim dari perusahaan, dan memang kemarin juga tim KBR Kimia Biologi dari Satbrimob Polda Banten juga telah datang ke lokasi untuk mengecek apakah dari kimia yang kemudian terlontar dari ledakan tersebut termasuk bahan berbahaya atau tidak. Tetapi dari hasil penyelidikan sementara bahan yang meledak tersebut tidak berbahaya bagi lingkungan. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah melaporkan langsung dari Cilegon, Banten. Kita akan tunggu nanti informasi terbaru pasca ledakan pabrik kimia yang terjadi di Cilegon, Banten ini. Terima kasih Siti.